Ini Hotman Paris ini kalau ada orang mau bongkar soal mafia, dia selalu ketakutan, disuruh diam orang, sementara mulutnya cuap-cuap nyerocos kemana-mana. Ya tak? Ada apa dengan Anda? Apakah Anda karena Anda terlalu dekat dengan komisaris yang sebelum Ahok? Terlalu dekat sama orang di Rut sebelum yang kemarin oplos minyak? Ya, ada apa dengan Hotman Paris? Ya, takut. Oh, jadi begini. Oh, apa bisa jadi besok kalau Ahok bongkar ini banyak menyenggol nama orang, terus Anda siap jadi pengacara para mafianya. Begitu kan Bang Hotman? Ya, contoh kasus Pina kemarin. Kasus Pina kemarin Anda petantang petenteng, ajak sana Putri Maya Romantis, seret ke sini yang namanya si Markona, kakaknya Pina Marliana, ya. Petantang petenteng lagi Anda itu ya, tantang yang namanya mau penjarakan Rudiana. Begitu ketemu dengan Rudiana Anda langsung hilang, biji belernya langsung hilang loh ya. Nah sekarang loh begitu Ahok di podcast kesana kesini nyenggol nama orang disuruh diam. Artinya Anda ini juga golongan orang-orang mafia, pengacara golongan-golongan mafia, bukan mau menyelamatkan bangsa. Anda melindungi orang-orang di negara ini mau hancur, lo dukung artinya. Ya, yang bilang cocok nggak jelas tuh nih Anda, ada apa dengan otak Anda ini? Kok melarang Ahok disuruh diam ketika Ahok di podcast sana menyenggol nama seseorang. Kalau Ahok nggak nyenggol nama seseorang yang orang terdekat Anda itu, Anda nggak mungkin kan gemeteran kayak gitu kan, ya kan? Anda siap kan jadi pengacaranya mafia kalau misalnya ini terbongkar? Ya dah, salam ora saja buat lo. Oke guys, sekarang itu bukan Hotman Paris versus Ahok, tetapi Hotman Paris versus netizen versus rakyat Indonesia. Kalau coba perhatikan di Instagramnya, itu banyak sekali netizen yang menyerang Hotman Paris. Meskipun postingan itu ditujukan untuk Firdaus, untuk Rasman Arif Nasution, tetapi netizen tidak peduli. Mereka tetap menyerang Hotman Paris yang kemudian dikaitkan dengan Pak Ahok. Ya. Jadi menurut saya tidak mungkin Pak Hotman Paris saat ini tidak mengalami tekanan mental. Dia mengalami tekanan mental dan gangguan paling tidak 50% psikologisnya terganggu guys. Ya. Dan itu kita bisa melihat dari isi postingan Instagramnya yang semakin ngawur, rada-rada aneh, dan ya Hotman Paris bisa dikatakan kehilangan akal sehatnya atau kehilangan kewarasannya. Oke guys, masih ada video dari emak-emak ini dengan kata-kata yang mengerikan untuk Hotman Paris. Kita dengarkan dulu berikut ini. Mengenai Hotman Paris yang cuap-cuap gemeter kayaknya ya ketika Ahok nyenggol-nyenggol akan bongkar masalah mafia-mafia yang ada di Pertamina, terutama kawan-kawannya di Rut Pertamina, terutama komisaris sebelum-sebelumnya. Rakyat Indonesia buka mata, buka telinga ya. Karena apa? Di yang namanya direksi-direksi yang ada di Pertamina itu dulu ya, ketika Ahok diangkat jadi yang namanya komisaris ngawasin itu, Hotman Paris terutama, banyak orang partai-partai koalisinya Prabowo di sana, salah satunya PKS. Kalian masih ingat nggak sih ya, baru bekerja berapa hari ya masuk di yang namanya BUMN, ada seseorang di PKS itu netizen langsung meledak, akhirnya dia mengundurkan diri, yaitu musuh-musuhnya rakyat Indonesia, salah satunya dari PKS. Paham ya sampai di sini kenapa Hotman Paris geger ke sana, geger ke sini. Jadi kalian harus paham. Sebelum-sebelumnya direksi-direksi yang ada di Pertamina itu koalisinya Prabowo di sana ya. Paham sampai di sini? Ya, banyak orang-orang PKS di sana dulu-dulunya ngamuk, itu memang musuhnya Ahok. Nah, apalagi kalau misalnya Ahok ini membongkar kasus ini sekarang ini, makanya yang namanya Hotman Paris udah
getol banget ngebela-belain orang-orang ini ya, karena di situ kalian harus tahu ya, banyak koalisinya Prabowo yang dulu-dulunya yang korupsi ada di Pertamina ya. Indonesia harus melek, biar katanya gua dihujat orang yang sok-sok tahu, bodoh taing, gua bongkarin atu-atu ya. Kalian rakyat Indonesia harus tahu lah ya, kenapa dia getol banget ngebelain para mafia. Jadi salah satunya ya, direksi-direksi yang ada di Pertamina itu banyak PKS, koalisinya Prabowo. Paham sampai di sini? Ya, koalisinya Gerindra. Paham, PKS itu dulu menguasai Pertamina itu, yang di dalam-dalamnya itu banyak. Harus tahu kalian. Kalian tahu kan, ada salah satu membeludak ya, ini netizen nggak setuju menjadi yang namanya dia ada di yang namanya BUMN sebelum Erik. Ya, kalian tahu di situ. Pahamlah sampai di sini. Perperangan akan dimulai dari Pertamina. Keluar semua congor-congornya, orang-orang musuh-musuhnya rakyat Indonesia nih, bro. Ya, musuh-musuh orang jujur ini besok nongol semua, orang-orang yang mendemoin Ahok, yang minta gantung Ahok itu dulu nongol semua ini. Bongkar aja Pak Ahok ya, nggak perlu takut. Ya, orang jujur itu banyak musuhnya loh. Ya, sebelum Ahok masuk di Pertamina, sebelum Erik diangkat jadi Menteri BUMN, kalian asal tahu isinya mayoritas koalisi dari Prabowo semua di situ. Paham sampai di sini? Ya, Indonesia jangan hanya menyimak apa celotehannya Hotman Paris aja. Jadi coba usutin ya, kalian harus ingat di YouTube saya itu masih ada siaran langsung saya waktu 2017 ya, 2017 masih ada loh video saya itu di sana bahas masalah orang yang dari PKS itu mengundurkan diri yang akan diangkat di dalam lingkungan BUMN. Paham ya? Paham ya rakyat sampai di sini ya? Siapa aja congor-congor yang akan muncul kalau Ahok besok ya angkat bicara. Kalau benar-benar Ahok nanti ya menyenggol banyak nama orang, kalian perhatikan siapa saja namanya ya. Dulu banyak direksi-direksi dari Pertamina itu orang-orang PKS ya. Paham ya? Itu musuh-musuh Ahok yang mendemoin Ahok. Paham loh sampai sini semua ya. Jadi kalian percaya aja omongannya Hotman Paris ini yang pembelain para mafia. Paham? Coletehan gue emang nggak guna bagi musuh-musuh Ahok ya, nggak guna, bener. Tapi saya ingatkan rakyat Indonesia ya, rakyat Indonesia harus tahu orang yang dekat-dekat dengan Hotman Paris itu dari orang-orang komisaris sebelumnya. Komisaris hanya mengawas-ngawasi katanya kan, terus kenapa Ahok tidak diangkat menjadi dirutnya? Lah itu di situ banyak mafia. Saya kasih tahu kalian, direksi-direksi sebelumnya banyak yang namanya orang-orang koalisi dari Prabowo ya. Jadi kalian harus tahu itu. Orang yang mendemo-demoin itu dulu ya, mendemo-demoin yang namanya Ahok di Jakarta. Ya, banyak loh, bunuh Ahok, gantung Ahok, itu banyak sekali orang-orang itu. Ya, jadi kalian harus tahu lah. Jangan, kalau lo nggak suka dengan konten-konten gue, lo minggir. Jangan lo tonton, komen lo maki-maki gue. Gue hanya ngasih umpan buat lo, biar lo tahu, cari tahu ya. Biar lo ada jalan untuk mencari tahunya. Siapa sih direksi-direksi di Pertamina sebelumnya? Sebelum Erick Thohir itu diangkat, sebelum yang namanya Ahok itu diangkat di Pertamina. Ya, baru 1 periode Bapak Jokowi waktu itu ya, banyak demo, banyak ini ya. Jadi kalian harus tahu lah. Ya, kalian harus tahu di sana. Kenapa ini yang namanya Hotman Paris nyelotehnya, nyerocosnya ke sana kemari. Ya, ini begini ya. Hei, orang yang berkoalisi dengan Prabowo itu sebelumnya banyak terjerat korupsi di Pertamina. Ya, sampai saat ini tuh sarang-sarang itu masih ada di sana. Belum semua lepas dari yang namanya Pertamina ya, belum semua. Kalian harus tahu itu. Ya, jangan sok-sokan lo komen-komen pula situ maki-maki gue. Kalau lo nggak senang dengan konten-konten gue, minggir. Ya, gue hanya ngasih jalan. Kenapa? Kasih umpan buat lo yang komen ya di sana. Kalau sebelumnya di Pertamina itu banyak PKS di sana.
Lo harus ngerti. Salam waras sampai di sini lo ya. Melek. Ya, melek lo. Jangan hanya DM maki-maki gua, sentuh lo yo lo. Ya. Kerja lo cuma maki-maki doang. Lo harusnya sadar kalau ada orang rakyat Indonesia ini membongkar ini. Sadar, negara kita ini hancur sama yang namanya mafia yang mementingkan perut-perut mereka, nggak mementingkan rakyat. Ya. Kalau mau merdeka tuh rakyat yang bersuara, bukan pejabat. Pejabat mah semakin banyak uang yang dikasih, disuap, disumpel uang mereka, ya semakin teguh mereka di sana. Kalau nggak didongkel-dongkel sama rakyat itu sendiri. Yang memerdekakan negara ini bersama rakyat, bro. Ya, bedanya apa kita di media? Kalau nenek-nenek kita dulu pakai bambu runcing, ya. Jadi lo harus tahu, pejabat-pejabat yang ada di Pertamina sebelumnya, banyak orang-orang PKS. Paham sampai di sini lo? Ya, terus orang-orang dulu, ya, orang-orang PKS, ada juga Padlizon itu nyumbang ke yang namanya orang-orang sana untuk VOM itu berapa banyak? 9 juta dolar. Lo harus tahu di sana. Ya, pengumpulan orang tereret-tereret ini dulu. Paham? Kenapa? Kalau yang namanya Hotman Paris itu cuap-cuap nggak jelas, itu ketar-ketir, itulah gaya mimiknya orang menyembunyikan bandit di dalamnya itu ya begitu, nggak sungguh-sungguh dia bela bangsa. Giliran kita yang bela bangsa, lu maki-maki, ya, kerja nggak beres segala macam, lu tuh nggak beres. Kalau lu nggak suka dengan konten-konten gue, nyimak, kenapa lu nyimak, ya? Gue akan sentil-sentil nama orang di sini. Lu harus perhatikan. Di apa yang namanya BUMN sebelumnya itu banyak orang PKS. Yang namanya di Pertamina itu juga banyak orang PKS sebelumnya, ya. Salam waras buat lo semua. Jadi lo harus cari tahu direksi-direksi yang ada di yang namanya Pertamina itu sebelumnya siapa, musuh-musuhnya Ahok. Lo paham di sana? Paham ya sampai di sini? Salam waras saja. Oke guys, narasi yang disampaikan oleh ibu ini saya agak kurang nyaman untuk mendengarkannya, ya, karena ini sifatnya itu terlalu tendensi sekali, ya, dan arahnya terlalu ke politis sekali, ya. Namun kita melihat gambaran secara umum saja, ya, sebagai kacamata publik, bahwa kita tidak memandang dia dari golongan mana, dia dari partai apa, tetapi kita semua sepakat bahwa siapapun yang melakukan aksi korupsi yang sebagaimana dia akan disebut sebagai seorang koruptor, dia harus bertanggung jawab, dan yang kita kawal adalah hukuman yang seberat-beratnya dapat diterapkan atau divonis kepada mereka. Dan untuk kasus di tubuh Pertamina, angkanya tidak main-main, ya, dan sangat besar, teman-teman sudah ketahui semua. Dan yang kita fokus pada saat ini adalah jangan sampai orang yang berniat baik seperti Pak Ahok hendak mau membantu untuk membongkar kasus mega korupsi dalam tubuh Pertamina, malah dibungkam, dihalang-halangi oleh orang-orang seperti Hotman Paris ini. Karena sudah sangat jelas sekali dari setiap postingan, ya, dari cara dia menyerang Pak Ahok, itu sudah ini bukan lagi merupakan spekulasi liar, ya, tapi ini sudah lebih kepada keyakinan kita bahwa Hotman Paris pasti ada hubungannya dengan para koruptor-koruptor ini, ya. Entah dia terlibat ataupun tidak, nah itu kita perlu pembuktian waktu. Oke guys, saya kira itu saja. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi.